Berlatar belakang pada tahun di mana orang-orang belum mengenal TikTok, micet, dan sejenisnya. Sebuah pedalaman hutan di Amerika Tengah mengawali film ini. Kisah dimulai saat Jaguar dan kelompok sukunya tengah berburu bagong jumbo untuk persediaan makanan. Akhirnya, seekor bagong jumbo pun dibuat tak berdaya saat hewan itu terkena perangkap yang telah disiapkan oleh si Jaguar. Suara senang mereka pecah tatkala tiba saatnya sisi pembagian daging hasil tangkapan. Jaguar kemudian menyuruh si Tumpul untuk memakan biji kanjut bagong, di mana konon biji itu berkhasiat untuk mengobati perkakas si Tumpul yang juga belum bisa menghasilkan anak. Namun ternyata dia telah terkena prank. Tak terima jadi bahan ejekan, si Tumpul pun langsung menyerang si Jaguar sebelum akhirnya sang ayah melerainya. Sementara itu, ayah Jaguar kemudian menasihati si Tumpul supaya tidak mudah terpancing emosi, di mana dia juga memberikan sebuah bebadotan yang konon sangat mujarab untuk penawaran kemandulannya. Setelah suasana mulai kondusif, tiba-tiba insting si Jaguar mendeteksi adanya sesuatu di balik garakan dedaunan yang terhembus angin. Bashagat. Ternyata itu sekelompok warga suku asing yang datang untuk numpang lewat sambil membarter hewan tangkapannya. Mereka ternyata berimigrasi mencari tempat lain yang lebih aman dikarenakan tanah mereka sudah dirampas oleh yang lain. Jaguar sendiri ingin mengetahui alasannya, namun sang ayah menahan agar tidak ikut campur urusan mereka. Sang ayah juga menasihati Jaguar bahwa ketakutan adalah sebuah penyakit, jangan pernah membawa hal itu ke dalam rumah. Singkat cerita, mereka pun pulang membawa sukacita atas keberhasilan pemburuan mereka siang itu. Begitupun yang dirasakan si Jaguar yang disambut hangat oleh anak sulungnya serta sang istri Seven yang sedang hamil tua. Sementara itu, si Tumpul yang cukup yakin akan khasiat daun babadotan tadi, ia cukup percaya diri dan langsung menjajah istrinya dengan penjagaan ketat dari sang ibu mertua. Namun yang terjadi, perkakas milik si Tumpul justru panas seperti terbakar, di mana rupanya ayah Jaguar juga berniat untuk mengerjai si Tumpul yang pada akhirnya berhasil dikibulin oleh si Jaguar dan ayahnya. Tiba pada suatu malam, mereka lalu berkumpul bersama untuk sebuah pesta. Namun di sini, Jaguar tidak dapat menyingkirkan firasat buruknya terhadap kejadian di hutan tadi. Pagi harinya, saat mereka masih lelah pasca pesta semalam, si Jaguar dibangunkan mimpi pertanda akan tibanya sebuah petaka. Bashagat. Dan benar saja, selang beberapa saat setelah itu, terjadilah penyerangan dari suku asing di bawah pimpinan Jerowop yang mengakibatkan pondok mereka porak-poranda, di mana mereka mulai membunuh, membakar, dan menangkap suku dari bangsa si Jaguar. Sementara itu si Jaguar memaksa anak dan istrinya yang sedang bunting untuk menuruni sumur yang besar sebagai tempat perlindungan. Sementara itu yang lainnya tengah berjuang demi keluarga mereka masing-masing meskipun harus bertaruh nyawa sekalipun.
Tak tahan dengan situasi tersebut, si Jaguar pun langsung menerjang si Umud yang merupakan tangan kanannya si Jiro. Hingga ia pun nyaris membunuhnya, namun Jiro berhasil lebih dulu melumpuhkan si Jaguar dari arah belakang. Si Umud yang dendam lantas berniat untuk menghabisi si Jaguar, namun hal tersebut dilarang oleh Jiro karena ia ingin membawanya hidup-hidup. Namun di hadapan ayahnya, Jaguar malah menyebutkan nama yang kemudian terbukalah celah untuk si Umud membalaskan dendamnya. Maka dibantailah ayah dari si Jaguar itu di hadapan mata kepalanya sendiri. Wow. Masakah? Karena merasa tak puas, maka si Jaguar pun dibantingnya hingga tak sadarkan diri. Selama beberapa saat, dia sudah terikat pada suatu kerangkeng bersama saudara-saudara lainnya. Sementara itu si Tumpul terlihat histeris ketika melihat istrinya yang sedang diseret untuk diperkawas. Di sisi lain, si Jaguar sangat risau akan anak dan istrinya di lubang itu, terlebih ketika seseorang berusaha menemukan mereka di sana. Singkat cerita, semua tawanan kemudian digiring paksa pasukan tersebut dan hanya menyisakan beberapa anak kecil menyertai jasad mayat yang diletakkan di sana. Di tengah perjalanan, Jaguar bertemu kembali dengan seorang pria yang kemarin numpang lewat di hutan itu, di mana ternyata dia pun berhasil tertangkap komplotan Jiro Wolf. Sementara itu, Kakao sudah tak tahan menahan rasa sakit bekas tusukan sehingga dia terkapar. Namun bukannya iba, si komplotan Jiro Wolf ini malah semakin ganas dan memaksa mereka untuk terus berjalan. Mereka juga dipaksa mengarungi derasnya sungai, menembus perjalanan panjang sambil diikat satu sama lain. Sementara mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka akan dijadikan tumbal pada ritual membuang sial oleh suku Maya. Ketika melewati jalan terjal, salah satu dari mereka terpleset ke bibir jurang karena sebuah luka tusukan di perutnya. Si Jaguar dan saudara yang lain kemudian sekuat tenaga untuk menyelamatkannya, namun si Umud dengan membenguk wajah tanpa dosanya, ia malah sengaja melepaskannya. Dalam ketidakberdayaannya, mereka hanya bisa menahan emosi ketika melihat bebenguk si Umud yang semakin lageng. Perjalanan terus berlanjut menembus dinginnya malam. Dalam hatinya, si Jaguar bersumpah akan membalas semua bajingan-bajingan itu. Sementara itu, Jiro Wolf menemui anaknya yang baru pertama kali ikut serta memburu manusia, di mana ia juga dihadiahi sebuah pisau kecil, di mana konon pisau tersebut sudah berhasil merenggut banyak nyawa, dan kelak anaknya itu akan meneruskan kepemimpinan pemburuan. Keesokan harinya, mereka lalu bertemu dengan seorang gadis kecil yang sedang menangisi jasad ibunya. Gadis itu kemudian mendekati rombongan dan segera menjauhkannya, mengingat gadis itu memiliki penyakit kulit yang dapat menular. Namun saat memandangi Jaguar, ia mengatakan pada komplotan Jiro Wolf bahwa kekejaman mereka akan segera binasa oleh seseorang yang sedang berada di antara mereka. Namun Jiro Wolf tidak mengabaikan hal itu. Singkatnya, mereka melewati sekumpulan orang dari suku pedalaman yang sedang ditawan dan dipekerjakan secara paksa tanpa ada jaminan BPJS dan perut yang kelaparan. Setelah sekian lama perjalanan, sampailah mereka di sebuah keramaian di mana seorang raja dan permaisuri berkuasa di sana, di mana mereka adalah suku Maya. Sebagai tawanan yang baru datang, mereka ditandai dengan cat biru untuk kemudian dikorbankan pada hari persembahan, sedangkan tawanan wanitanya dilelang sebagai perbudakan. Hanya mertua si Tumpullah yang sudah kadaluarsa dan tidak laku. Ia dibebaskan begitu saja, sementara Tumpul menyaksikan mertuanya itu kebingungan sambil mencoba mengikuti mereka.
Saat menyusuri sebuah lorong, si jaguar dan yang lainnya digiring ke sebuah tempat di mana terdapat beberapa ornamen menakutkan di sepanjang dindingnya. Dari situ mereka mulai paham bahwa nasib mereka akan sama dengan yang tergambar di dinding itu. Sorak-sorai semua orang menyambut kedatangan para tawanan yang segera dijadikan persembahan pengorbanan bagi dewa agar diturunkannya hujan. Ritual pengorbanan ini diketahui berlaku selama ribuan tahun dan persembahan itu dilakukan di hadapan raja dan permaisuri yang tengah berkuasa. Sementara yang dikorbankan adalah para tawanan, yaitu orang-orang buruan dari suku pedalaman. Setelah melewati arak-arakan aneh, mereka pun kemudian digiring menaiki puncak tertinggi piramida menuju podium Sang Algojo. Tiba di sana, Jirowob lantas menyerahkan semua tawanannya. Kemudian, dengan disaksikan raja dan permaisuri, Sang Algojo pun kemudian memulai tugasnya. Satu persatu pahlawan dari suku Jaguar pun gugur di tangan Sang Algojo. Getir bercampur marah kemudian bergejolak dalam jiwa si Jaguar, di mana dua nyawa saudaranya telah tewas dengan cara yang sangat tragis. Sampai pada gilirannya, sekilas terlihat wajah sang istri yang sedang menantikannya kembali pulang. Namun ketika detik-detik akan mengeksekusi Jaguar, tiba-tiba saja terjadi gerhana matahari total. Itu diyakini bahwa Kulkulan atau Dewa Matahari sudah kenyang dengan darah Semua orang pun bersorai tatkala awan gelap kembali terang. Sang Algojo kemudian memerintahkan Jirowob agar membuang sisa tawanan termasuk si Jaguar itu sendiri. Singkatnya, para tawanan kemudian dibawa ke sebuah lapang di mana merupakan tempat prajurit suku Maya melatih ketangkasan mereka. Dengan dalih akan dibebaskan, si Jaguar dan yang lainnya dipaksa berlari melintasi lapangan tersebut menuju hutan di seberangnya. Padahal sebenarnya mereka hanya akan dijadikan objek latihan tembak sampai mati, dan jika ada yang berhasil lolos, mereka telah disediakan seorang eksekutor yang siap menghadang kemudian membantainya. Namun nasib malang menempati si Tumpul, di mana sebilah panah menancap di punggungnya, sementara hal yang sama pun juga dialami yang lainnya. Si Jaguar adalah satu-satunya yang mampu bertahan hidup meskipun sebuah lembing telah memegang dadanya. Dengan kelebihan yang dimilikinya, dia mampu mematahkan mata lembing dan menghujamkannya di leher sang eksekutor yang ternyata merupakan anak si Jirowob. Melihat anaknya linglung dan tersungkur, spontan Jiro pun berlari menghampirinya. Sementara itu dengan sisa kekuatan yang dimiliki oleh si Jaguar, dia terus berusaha menggapai batas hutan yang dijadikan tempat pembuangan jasad mayat yang telah dikorbankan. Sementara itu, Jiro yang tidak terima kemudian mengejar Jaguar bersama komplotannya. Akibat luka yang cukup parah, si Jaguar pun mulai kehabisan tenaga sehingga dia memilih bersembunyi di atas pohon besar sekaligus mengelabui pengejaran Jiro. Sejauh itu, siasatnya memang cukup berhasil, namun tanpa diduga terdapat seekor Jaguar lain yang menatap marah ke arahnya. Dengan sangat terdesak, si Jaguar pun harus beradu cepat bersama hewan buas yang terkenal ganas dan cangker itu. Namun dengan keistimewaan si Jaguar, hewan itu pun tak mampu mengalahkan kecepatannya. Jiro dan komplotannya pun menemukan si Jaguar dan langsung menyusul dengan ambisi bisa segera membunuhnya. Salah satunya kemudian mendekati si Jaguar dan tiba-tiba hewan buas yang marah itu langsung menerkam siapa saja yang ada di hadapannya.
Kejadian itu cukup membuat mereka terkejut. Bahkan salah satu dari mereka mulai menyadari tentang ramalan bocah cecar waktu lalu, bahwa komplotan mereka akan mendapatkan malapetaka dan meyakini untuk tidak memburu jaguar. Namun dengan tegas, Jiro menyanggah opini tersebut. Terlebih ia ingin membalaskan kematian putranya. Di tengah jalan, salah satu dari mereka kemudian menemukan jejak jaguar. Namun tiba-tiba mereka pun kemudian meninggalkannya karena tak mungkin bisa selamat dari patukan ular itu. Sampai akhirnya mereka dihadang dengan derasnya sungai dan curamnya air terjun yang memisahkan mereka dengan hutan yang dihuni oleh suku jaguar. Namun jaguar nekat terjun untuk bisa kembali ke habitatnya. Sedangkan Jiro melihat jaguar yang selamat dan menantang mereka untuk terjun ke bawah. Merasa tertantang, Jiro mengajak anak buahnya untuk terjun ke bawah. Namun salah satunya mengusul agar tidak mengejarnya, hingga Jiro pun langsung membunuh anak buahnya itu. Iya wilayah aing. Iya lembur aing. Aing tuh sieun ku sia. Kajeng budak salobage. Turun sia ka dieu. Kebon belakang aki aing. Abrain du aki aing. Menyaksikan aksi nekat mereka, si jaguar pun sangat terkejut hingga terperosok ke dalam lumpur hidup. Namun hal itu tak berarti apa-apa dan dia berhasil keluar dari sana. Dan kini jiwa jaguar telah tumbuh keberanian, di mana hutan tempat ia tumbuh akan menjadi kekuatan tersendiri melawan komplotan Jiro Wolf. Dia kemudian mendatangi pasukan Jiro sambil membawa sarang engang dan melemparkannya pada mereka. Di sisi lain, dia juga telah merakit sebuah senjata tradisional dengan mengambil racun bangkong paling mematikan di dunia. Dengan memanfaatkan duri-duri yang telah dilumuri lendir bangkong beracun, jaguar pun memanipulasi jejaknya dan berputar untuk mengeceng targetnya dari arah belakang. Sampai akhirnya, jaguar pun berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka. Di sisi lain, sang istri kemudian mencoba untuk naik ke atas dengan melemparkan tali yang sudah diberi penyangga. Namun sayangnya hal itu sia-sia saja dan ia terjatuh kembali. Sementara itu, jaguar hendak mengambil senjatanya. Ternyata si Umur sudah bersiap untuk menyerangnya dari arah depan hingga pertarungan pun terjadi. Setelah berhasil membunuh si Umud, dengan penuh haru, si jaguar pun mendedikasikan perjuangan itu untuk arwah sang ayah yang sudah berada di alam sana. Derasnya hujan kemudian menyadarkannya untuk segera menyelamatkan istri dan anaknya dari lubang sumur. Setibanya di sana, jaguar pun melihat istrinya yang akan segera melahirkan, namun ia harus kembali berlari dari serangan komplotan Jiro yang tersisa. Sementara itu, jaguar mulai kebingungan hingga akhirnya Jiro berhasil memanahnya. Ia berlari untuk menyerang jaguar, namun ternyata jaguar telah menyiapkan sebuah jebakan mematikannya yang biasa dipakai untuk moro bagong. Sampai akhirnya Jiro pun tewas mengenaskan. Dan kini tinggal 2 prajurit saja yang tersisa. Sementara di dalam sumur, debit air mulai merendam hampir seluruh tubuh bagian seorang ibu yang sedang berjibaku menyelamatkan anak sulungnya dan menahan rasa sakit detik-detik kelahiran anak keduanya. Di sisi lain, jaguar terus berlari menghindari 2 prajurit yang tersisa. Hingga jaguar pun mengakhiri pelariannya di pinggiran sebuah pantai, di mana seketika itu semua perhatian teralihkan pada sekelompok pelancong dari Spanyol yang akan menepi.
Jaguar pun memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali menengok kondisi anak dan istrinya. Setibanya di sana, dia tak kuasa menahan haru di mana sang bayi telah hadir di tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat dan sehat walafiat. Beberapa minggu setelahnya, kapal-kapal milik pelancong itu masih terlihat bersandar di sana dan diketahui kedatangan mereka untuk membawa orang suku Maya dan berniat menghancurkan peradaban yang terkenal akan ritual kematiannya. Dan itulah sekaligus titik awal keruntuhan peradaban suku Maya. Sementara itu, Jaguar bersama keluarganya lebih memilih pedalaman hutan dan akan memulai kembali kehidupannya. Tamat! Oke, secara keseluruhan film ini memang nggak bosan-bosan untuk ditonton. Ya, meskipun kebanyakannya adalah lari-lari di hutan. Namun secara pribadi, saya merasa terpuaskan dengan sajian yang diberikan. Oke, terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa lagi ya. Bye.